Mazmur nomor 147 ayat yang ketiga. Ya, boleh PowerPoint-nya ditampilkan. Kita akan baca bersama-sama. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami berkesempatan untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dalam tema hari ini dan ayat firman Tuhan yang dibacakan. Kami rindu setiap perkataan firman Tuhan menjadi ya dan amin dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberi respons haleluya kepada Tuhan yang menolong kami. Terpujilah Tuhan, tolong hamba-Mu yang tidak punya apa-apa dan jemaat Tuhan, Tuhan tolong untuk melakukan firman Tuhan menjadi orang-orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat Tuhan, hari ini temanya tentang masalah hati ya. Meski terluka tetapi tetap menerima ya. Di sini konteksnya siapa? Nanti akan kita ketahui konteksnya siapa dan apa. Tapi ada juga ayat yang kurang lebih hampir mirip dan mendekati, karena ada kata patah hati di situ. Kita lihat dalam Mazmur 34 ayat 19 yang bawah ya. Jadi jemaat Tuhan, kita lihat teks yang di bawah. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi apakah ada dari Bapak Ibu, saudara-saudari di tempat ini yang sedang broken heart, sedang patah hati? Kalau patah hati itu rasanya enak tidak? Tidak enak ya. Siapa yang kalau patah hati menyendiri di kamar, habiskan tisu satu bal? Ada, tidak doyan makan dan sebagainya, makan tak enak, tidur tak enak ya. Jadi rasanya hidup tidak nyaman, kehilangan sejahtera ya. Tetapi kita melihat satu penghiburan bahwa di sini kata Ia, yaitu Tuhan, justru Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Tetapi dalam Mazmur nomor 34 lebih hebat lagi. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati ya. Tetapi si penulis Mazmur ini juga punya pengalaman yang cukup exciting. Saya tidak tulis di sini, tapi saya mengajak kita semua untuk lihat cuplikan ayat dalam satu Raja-Raja. Maaf ya, kita agak sedikit banyak buka ayat hari ini ya. Satu Raja-Raja pasal 2 ayat 8 sampai 9 ya. Satu Raja-Raja pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kalau Daud sang pemazmur bisa menuliskan bahwa Tuhan itu menyembuhkan orang patah hati, Tuhan itu dekat dengan orang patah hati. Tapi kita lihat realita Daud di akhir hidupnya ketika dia berbicara dengan Salomo, demikian tertulis dalam Alkitab. Juga ayat 8 dan 9, 1 Raja-Raja 2 ayat 8 dan 9, juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Pakai tanda seru ya. Kemudian ayat 9, sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman, sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya, untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Jadi ada orang dari suku Benyamin namanya Simei, itu mengutuki Daud dengan kutuk yang kejam. Jadi kalau kita mengutuki seseorang itu berarti ada hal yang tidak baik yang keluar dari mulut kita, dan itu didengar oleh banyak orang. Itu membuat pride-nya Daud, harga diri Daud sebagai seorang raja jatuh ya, oleh karena ada orang yang mengutuki dia, tidak puas dengan kepemimpinannya. Dan kalau kita perhatikan dengan tulisan Mazmur, tentu kita akan bertanya-tanya, lah Daud ini katanya orang yang sudah dipulihkan hatinya ya, dan bahkan dia mengalami kedekatan dengan Tuhan oleh karena dia pernah merasakan yang namanya patah hati. Namanya manusia ya, sehebat-hebatnya Daud, orang yang diurapi Tuhan, pernah patah hati, apalagi kita
gitu ya. Tetapi kita melihat bagaimana dia tidak membunuh Simei dengan tangannya sendiri. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia simpan dendam itu, ya. Sehingga dia berpesan kepada anaknya, mungkin ngomongnya sambil di tempat tidur. Karena ayat selanjutnya Daud itu meninggal dan digantikan oleh anaknya Salomo. Dia berkata kepada anaknya, Salomo, nanti kalau kamu sudah ditahbiskan jadi raja, tolong yang namanya Simei itu jangan sampai masuk ke kuburan dengan keadaan yang mati wajar. Tapi biarkan dia mati dengan berdarah-darah. Kalau kita merenungkan bagian ini seolah-olah Daud itu belum mengampuni Simei ya, sampai pada hari kematiannya. Siapa di sini pernah lihat orang itu konflik sampai matinya belum baikan gitu ya? Ada nggak? Pernah nggak ketemu orang? Banyak ya. Jadi kita melihat bagaimana patah hati atau sakit hati itu tidak sembuh sampai kepada ujung kematian. Jadi kita melihat bagaimana satu kesaksian seorang yang bernama Daud. Tapi biar bagaimanapun Mazmur 147 itu tetap tertulis di dalam kitab suci. Dan kita melihat bagaimana Mazmur 147 ini adalah bagian daripada Mazmur 146 sampai 150 yang di awal nyanyian itu selalu bernyanyi dengan dimulai haleluya dan diakhiri dengan nyanyian haleluya, ya. Jadi ini adalah kumpulan dari nyanyian-nyanyian yang digubah, yang syairnya dibuat berdasarkan pengalaman pribadi ataupun perjumpaan dengan Allah, bagaimana Tuhan itu menyatakan kebaikan-kebaikannya kepada sang pemazmur. Dan juga nyanyian ini dipergunakan sebagai perayaan, ya. Digunakan untuk perayaan karena Tuhan sudah memulihkan. Jadi jemaat Tuhan, waktu kita tadi bernyanyi tentu ada alasan. Demikian juga pemazmur. Dia bernyanyi oleh karena ada alasan. Alasannya apa? Karena Tuhan sudah menolong dia. Tuhan sudah memulihkan hatinya. Tetapi kalau kita melihat kenyataan hidupnya, memang nyanyi itu kadang gampang. Ya, nyanyi itu hebat-hebat. Kita nyanyian yang lagunya hebat-hebat ya. Jangan kamu khawatir atau jangan kamu takut. Tapi setelah selesai nyanyi, kita pulang, kita takut, kita khawatir gitu ya. Yang terjadi begitu ya. Atau nyanyi lagu apa, ku kalahkan iblis gitu ya. Tapi sampai rumah kita dikalahkan iblis. Ya, itu yang terjadi begitu ya sama kita gitu. Dan terjadi, nah, pemazmur ini mengajak kita untuk yuk menyanyi dengan sebuah alasan, yaitu Tuhan sudah menolong kita. Dan kalau kita lihat konteksnya, pujian ini mengajak umat Tuhan untuk ngapain? Untuk melihat Tuhan karena kebaikannya, oleh karena dia kembali menyemarakkan Yerusalem ya, dan juga mengumpulkan orang-orang yang terbuang dan juga menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Jadi kita melihat bagaimana nyanyian ini sangat pas bagi mereka yang mengalami kesembuhan batiniah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sakit fisik bisa pergi ke dokter, ya. Tetapi sakit batiniah belum tentu ada obatnya. Kalau kita sakit tubuh kita ini, kita bisa cek tensi kita, darah kita seperti apa, ada hal-hal yang mungkin naik, merah angkanya dan sebagainya. Kita was-was dan kita mulai melakukan treatment, kita minum obat dan sebagainya dan berupaya untuk sembuh. Tetapi kalau kehidupan batinnya kita sakit, tentu ini tidak akan mudah bagi kita untuk melakukan itu semua. Jangankan untuk sehat ya, orang kalau batinnya sakit, kalau hatinya sakit, melakukan apapun tidak enak. Rasanya itu sampai ke bawah-bawah, sampai ke tubuh. Ya, bahkan ada orang sakit batin itu, sakit hati itu sampai dikatakan mengeringkan tulang. Ya, kalau bahasanya itu menggunakan semangat yang patah. Pernah nyanyi lagu itu? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya cari kata mengeringkan tulang apa? Apa jangan-jangan sumsumnya kesedot, sumsumnya nguap atau apa gitu, saya nggak ngerti ya. Tapi istilah yang dipakai itu mengeringkan tulang. Saya tidak menyinggung Bapak Ibu Saudara yang sudah mengalami pengapuran ya. Bukan berarti itu mengalami sakit batiniah ya. Jadi orang yang sakit batiniah bukan mereka yang ada di rumah sakit jiwa sana.
Tapi kita semua mengalami sakit batinia ketika kita tidak semangat melakukan sesuatu dalam hidup ini. Nah, kalau kita lihat bagannya seperti ini. Jadi yang melakukan pemulihan itu Tuhan sendiri. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa sembuh dengan mau kita sendiri. Ya, jadi ini adalah salah satu wujud nyanyian yang membuktikan bahwa manusia itu sangat bergantung kepada Tuhan. Untuk bisa sembuh dari luka batinia, mereka nggak cukup dengan konseling. Kalau datang ke konselor itu, kita itu seperti orang yang sedang diterawang. Tapi kita cuma ditunjukin ini sakitnya ini, belum tentu sembuh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan pergi ke konselor Kristen, itu mereka punya satu aturan atau hukum apa? Hanya menunjukkan permasalahan hidup kita dan tidak solving problem, tidak memberikan satu solusi. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mendiagnosa keadaan jiwa kita, keadaan psikologi kita, dan kita ditunjukkan ini loh kamu, dan kita belum tentu diarahkan untuk mengalami kesembuhan. Ya, karena banyak sekali konselor-konselor Kristen juga adalah orang-orang yang latar belakang dari hidup yang bermasalah. Jadi orang bermasalah menuntun orang bermasalah. Kenapa? Karena mereka manusia. Demikian juga dengan hamba Tuhan. Kalau kita punya pergumulan, punya masalah, kita datang ke hamba Tuhan, belum tentu beres. Amin. Oleh karena itu kita kemana? Kemana jemaat? Oh, tadi saya udah liatin tuh, bagannya tuh kemana? Tuhan ya. Hanya Tuhan yang berinisiatif memulihkan kita. Datang ke hamba Tuhan, belum tentu cure buat kita. Nah, oleh karena Tuhan sumber kesembuhan itu, maka sebagai umat Tuhan yang diberi kesembuhan, maka selayaknya, sepatutnya kita seperti pemazmur, mari kita respons dengan memuji Tuhan. Sebuah buku yang cukup menarik ya, The Highly Sensitive Person. Dia mengungkapkan, penulis buku ini 5 hal yang sangat sensitif yang terjadi pada jiwa manusia. Manusia akan broken heart, patah hati, jiwanya akan rusak ketika mereka mengalami apa yang pertama? Yang pertama apa? Dikhianati. Siapa pernah dikhianati di sini? Ya, ibu-ibu ada yang pernah dikhianati suaminya, itu ya. Suaminya ada yang pernah dikhianati istrinya, gitu. Atau ada sepasang kekasih yang merasa dikhianati. Nah, ini adalah urusan yang paling umum. Atau dikhianati teman, dikhianati sahabat, ya. Dalam buku ini dikatakan presentasi terbesar seseorang mengalami patah hati, ya, mengalami sakit dalam jiwanya, batiniahnya ketika mereka dikhianati. Kemudian yang kedua, kehilangan. Ini kalau kita pergi ke rumah duka, melihat ada orang matanya bengkak, ya, habis menangis sepanjang hari. Itu orang yang benar-benar sayang, benar-benar cinta dengan orang yang meninggalkan dia. Jadi tidak rela untuk kehilangan. Kehilangan handphone, kita nggak sampai kayak begitu kan? Kehilangan dompet, nggak sampai kayak gitu kan? Kehilangan uang, ada yang sampai kehilangan uang sampai linglung? Nggak ada kan? Nggak ada ya, tapi kehilangan orang yang dicintai. Nah, kalau kita lihat, kita empati dengan saudara-saudari kita yang ada di Sumatera Utara dan Aceh, sedang mengalami bencana, mereka sedang beres-beres, tapi bantuannya justru nggak nyampe. Ya, pertama dikhianati, kedua mereka sudah mengalami kehilangan. Ini bukan cuma rusak secara fisik, tapi batin mereka juga perlu untuk dipulihkan. Ya, kemudian apalagi yang top 5 besar sensitivitas? Yang ketiga adalah direndahkan. Ya, siapa pernah mengalami direndahkan orang lain? Ya mungkin orang lain merendahkan kita karena melihat, oh kualitasnya cuma gitu doang, ya, atau memang kita dinilai orang ya cuma segitu aja kemampuannya, ya, dan kita direndahkan karena ada orang yang memang kemampuannya lebih daripada kita, dan itu menyakitkan bagi orang yang merasa direndahkan atau diremehkan. Kemudian ada lagi dalam tingkatan yaitu tidak puas. Kita tidak puas dengan seseorang, kita tidak puas dengan satu pelayanan, kita tidak puas dengan satu layanan publik misalnya, kita tidak puas dengan keberadaan kita sebagai warga negara Indonesia misalnya gitu ya.
Ya, kita tidak puas. Kenapa keluarga seperti ini? Kita tidak puas. Kenapa hidup begini-begini aja? Itu merusak kehidupan batiniah dan itu sangat sensitif. Dan yang terakhir yang cukup dalam top 5 besar sensitif adalah pride yang terusik. Harga dirinya terusik, kepribadiannya terusik, kebanggaannya terusik dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang membuat manusia itu secara jiwa mengalami luka yang amat dalam. Yang lain-lain gak terlalu, tetapi kalau mengalami 5 hal ini, tentu kita akan menjadi orang-orang yang mungkin sebulan pun belum tentu sembuh, ya. Makanya kalau kita menjumpai seorang orang Kristen yang pada akhirnya memilih tidak ke gereja berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun gitu ya. Kenapa? Sakit hati, ya. Padahal orangnya mungkin yang mengalami masalah dengan dia udah gak ada di gereja, tapi dia tetap mengambil kesimpulan untuk tidak pergi ke gereja karena merasa sakit hati. Kan aneh gitu ya. Jadi ada masanya orang-orang itu menyimpan hal seperti itu dan itu ternyata tidak membuat kehidupan rohani mereka semakin maju. Jadi boro-boro memuji Tuhan karena apa? Mereka nggak sembuh. Mereka belum mengalami jamahan Tuhan. Atau mereka mengeraskan hati sehingga tidak ada tempat bagi Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan mereka. Nah, satu pertanyaan mungkin yang cukup menggelitik ya. Apakah patah hati itu termasuk dosa ya? Ya. Kalau patah hati itu dosa nggak sih? Ya. Sehingga Tuhan itu harus turun tangan untuk memulihkan kita gitu. Ya. Jadi patah hati itu dosa nggak Bapak Ibu jemaat? Dosa ya. Jadi itu adalah satu kondisi bagaimana akibat dosa menghancurkan relasi, menghancurkan kehidupan jiwa kita, menghancurkan tubuh kita yang tadinya semula tidak gampang sakit, ya, tapi akhirnya jatuh kualitasnya. Tubuh yang Tuhan ciptakan begitu baik, jatuh kualitasnya menjadi tubuh yang berkualitas daging. Ya, jadi hidup kita tadi diciptakan begitu baik oleh Tuhan, tetapi jatuh dalam kualitasnya menjadi manusia yang kedagingan. Hidup kita ingin selalu dipuaskan karena nggak pernah puas. Nah akhirnya pada dasarnya orang yang mengalami patah hati itu adalah efek ataupun dampak dari kejatuhan dalam dosa. Sehingga Tuhan perlu menebus ini. Tuhan perlu memulihkan ini. Ayub ya dalam perjalanannya Alkitab menuliskan perkataannya demikian. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hatinya, ya. Jadi dalam pengalaman Ayub sendiri dia mengalami seperti yang mungkin Daud alami, ya. Cuma versinya berbeda. Ayub kehilangan segalanya, cuma nyawanya aja yang nggak hilang. Jadi saya kalau tanya psikologinya yang paling menderita Ayub atau istrinya Ayub, jemaat Tuhan? Ayo, Ayub atau istri Ayub? Istri Ayub kehilangan 10 anak dalam waktu 1 hari. Ini kira-kira kalau jadi seorang ibu kayak apa? Kehilangan 10 anak dalam waktu 1 hari. Ayo, beda sama kehilangan kucing ya. Ya, beda sama kehilangan binatang peliharaan. Harta bisa dicari. Kehilangan 10 anak rasanya gimana? Pasti istri Ayub juga menderita. Mungkin gak diekspos penderitaannya, tapi dia berkata, ngapain kamu tetap bertekun kepada Tuhan? Kutukilah Tuhan lalu matilah. Itu perkataan istri Ayub yang terakhir dalam Alkitab. Jadi kalau jemaat Tuhan melihat tulisan Ayub yang seperti tulisan firman Tuhan tentang Ayub seperti ini. Mengapa Tuhan memberikan terang kepada mereka yang pedih hatinya? Ya, kehilangan 10 anak loh Bapak Ibu loh. Memang istri Ayub gak terekspos. Tapi kita bisa menebak kira-kira seorang ibu yang kehilangan anak yang banyak dalam waktu 1 hari. Rasanya gimana? Sakit ya? Sakit sekali. Ya ini tentu kalau dari sensitivitas tadi, buku tentang sensitivity, kita melihat bagaimana istri Ayub mengalami keterpurukan yaitu kehilangan segala-galanya. Makanya dia berkata kepada Ayub, masihkah engkau bertekun kepada Tuhan? Kutukilah dia dan matilah. Ini istri model apa gitu? Kita, wah ini istri Ayub gak baik.
Tapi kalau kita selami latar belakang, kenapa istri Ayub ngomong begitu ya? Tentu dia adalah perempuan yang paling sakit hatinya di muka bumi ini. Kehilangan 10 anak dalam waktu 1 hari. Ya, jadi jemaat Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Allah begitu peduli, dia memberikan terang kepada mereka yang pedih hati. Kita terhibur dengan satu perkataan Yesus dalam Injil Lukas. Ya, dia berkata demikian. Kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi kalau kita melihat bagaimana Tuhan begitu empati dengan kita. Tuhan begitu peduli dengan sensitivitas hati kita. Mungkin Tuhan bukan cuma ngomong yang sakit ini adalah sakit fisik. Karena kalau dalam pengalaman Yesus dalam pelayanannya, kita melihat Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit secara fisik. Ya, tetapi kita melihat ada hal yang paling penting, apa itu? Pengampunan yang dia lakukan. Ternyata itu membuat rekonsiliasi dalam kehidupan seseorang yang menerima perkataan Yesus, pergilah, dosamu sudah diampuni. Ini kalimat yang sangat mensejahterakan. Ya, sekalipun mungkin kita nggak sembuh-sembuh, ya sakit kita udah berdoa bolak-balik, datang ke hamba Tuhan ini itu yang katanya punya karunia mujizat, ditumpang tangan dan sebagainya, nggak sembuh-sembuh. Tapi kita memiliki satu pengharapan bahwa Tuhan justru mengampuni dosa kita. Itulah yang menyembuhkan kita. Ya, oleh karena itu Kristus datang ya untuk mereka yang mengalami sakit. Hari ini kita sakit apa? Ya, kita terluka karena apa? Mari datang kepada Kristus yang sudah lebih dulu datang untuk memberikan kita solusi akan kesembuhan itu. Ya, bahkan ketika kita melihat bagaimana Tuhan itu menyembuhkan kita, Rasul Paulus dalam pengalamannya dia menuliskan kepada jemaat di Korintus, Tuhan Yesus melakukan hal yang tidak kita duga. Apa itu? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Saya renungkan kata-kata ini. Jemaat silakan renungkan kata-kata ini. Dia yang tidak, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuat Allah menjadi berdosa karena kita. Jadi dosa seisi dunia dipikul oleh Kristus demi kesembuhan kita. Demi perkataan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni, itu menyembuhkan. Jadi cara Yesus menyembuhkan kita adalah dia menjadikan dirinya pemikul dosa, bukan aktif berdosa ya. Dia memikul dirinya, menjadikan dirinya berdosa supaya engkau dan aku mengalami kesembuhan itu. Jadi kita melihat bagaimana ini upaya Tuhan yang datang ya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani dan memberikan nyawanya bagi orang-orang yang dikasihinya. Jadi inilah cara Kristus memulihkan kita. Ya, salib Kristus sudah dinyatakan bagi kita. Pertanyaannya, kok sampai hari ini kita masih mengalami patah hati, sakit batiniah, sakit jiwa, ya, merasa sensitif dengan hal yang seperti tadi saya ungkapkan, ya. Jadi kalau kita melihat statement isunya dari tema yang tadi kita bahas adalah, yuk kita baca sama-sama yuk 1, 2, 3. Meskipun kita adalah orang berdosa dan terluka, Tuhan mau menerima bila mana kita bersedia datang padanya. Ini adalah salah satu statement isu yang bisa kita angkat dari tema yang kita bahas barusan. Jadi yang menerima itu siapa? Tuhan, ya. Yang terluka siapa? Kita. Ya, kita yang terluka. Dan Tuhan rela terluka. Tuhan rela mati. Tuhan rela memberikan nyawanya supaya luka-luka kita menjadi sembuh. Ya, jadi kita melihat bagaimana kalau kita terluka, kita ini nggak bisa terima orang lain yang melukai kita, menambah luka kita nggak akan bisa. Jadi mohon maaf kalau kita ngomong kata-kata manis dalam Alkitab itu, ampunilah seorang akan yang lain, ya, seperti Tuhan mengampuni kamu. Itu kata-katanya bagus sekali. Pada kenyataannya
sangat sulit dilakukan kalau kita belum sembuh. Amin jemaat. Kalau kita belum sembuh, maka kita nggak punya kapasitas untuk menerima orang yang sudah melukai kita. Jadi saya ngomong realitanya ya, kalau kita sudah mengaku diri kita murid Yesus, pelayan Tuhan, kita masih bisa disakiti. Kita masih punya perasaan tidak puas. Kita akan terganggu ketika pride kita tuh terusik. Ya. Kita akan merasa kehilangan ketika sesuatu yang ingin kita kejar, kita raih, justru nggak dapat. Kita kehilangan. Ada ketidakpuasan. Bahkan ketika dalam perjalanan pelayanan, perjalanan kita beribadah bersama-sama dengan saudara seiman, kehidupan kita berjemaat, ada yang mengkhianati. Sungguh sakitnya luar biasa. Kita tidak punya kapasitas untuk menerima mereka yang sudah melukai kita tanpa kita disembuhkan oleh Tuhan. Malam hari ini saya tidak berupaya untuk mengajak kita, yuk kita praktek inner healing. Dengan kita, kalau Yakobus ngomong, marilah kita mengaku dosa supaya kita sembuh dan sebagainya. Tidak saudara, tapi kita melihat bagaimana Tuhan ingin memulihkan kita. Seyogyanya Tuhan ingin kita baik, Tuhan ingin kita beres, Tuhan ingin kita pulih. Tetapi kalau kita nggak datang padanya, kita tidak menyerahkan semua. Kita masih suka dengan itu semua. Dan kita masih dengan hal-hal yang sensitif itu kita pegang dan pelihara. Maka kesembuhan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, kita lihat penutup dari nyanyian ini ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Nyanyian ini menolong kita untuk mendekat kepada Tuhan. Maukah kita berharap akan kasih setianya? Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita kontemplasi dengan nyanyian ini bersama-sama.